Shalom, berjumpa dengan saya, Ibu Elizabeth Puji Rahayu, dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 3 SD pembelajaran 3, dengan tema Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, mensyukuri kehadiran Allah atas panasnya matahari dan musim kemarau. Kedua, memahami kehadiran Allah atas panasnya matahari dan musim kemarau. Ketiga, menerapkan sikap peduli terhadap panasnya matahari dan musim kemarau. Ayo kita awali pelajaran kita dengan memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, Dia menyertai kita. Mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk memulai pelajaran. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat memahami materi pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya mengingat-ingat. Coba ingat tidak pelajaran kita minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa ya? Oh iya, tentang musim hujan, di mana Tuhan menyertai kita dengan diturunkan hujan. Bumi kita menjadi sejuk dan segar, semua tanaman diberi air, sehingga semuanya dapat indah dan segar. Nah, saat ini, pada pelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang musim kemarau atau musim panas. Semangat? Pasti kita tetap semangat. Ayo kita belajar bersama-sama. Ada 4 ayat Alkitab yang mendasari pelajaran tentang musim kemarau. Ayo buka Alkitab kalian, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Ayo kita baca bersama-sama. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat yang kedua diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 22. Ayo kita baca kembali bersama-sama. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sekarang mari kita buka kitab Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ayat yang keempat, Mazmur 121 ayat 6.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian mengamati matahari terbit atau tenggelam? Dari terbitnya hingga tenggelamnya. Coba kita amati waktu matahari pagi terbit. Matahari pagi dengan terang tampak dari timur. Kita buka jendela kamar, dan sinar matahari mengajak kita untuk bangun, beraktivitas. Biasanya kalau kita membuka jendela pada pagi hari, kamu bangun membuka jendela kamar dan merasakan udara yang sejuk dan segar. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menghangatkan wajah kita. Berseri-seri, memancarkan sinarnya. Ayo, ayo, ayo keluar, sini, kita berolahraga. Seakan-akan mengajak seperti itu ya. Kita gerakkan badan kita, cahayanya pun mulai menghangatkan. Ketika kita keluar kamar, ada teman-teman yang mengajak kita bersepeda. Wow, alangkah menyenangkannya. Bersepeda di pagi yang cerah. Apalagi kalau hari Minggu, hari libur. Kita bermain bisa lebih lama. Bersepeda bersama teman-teman sebelum matahari naik sampai ke atas kepala. Kita berolahraga, bersepeda bersama-sama, badan kita menjadi sehat. Matahari semakin lama, semakin siang hari, akan semakin terasa panas. Dan waktu itulah kita harus kembali ke rumah kita masing-masing. Mengapa kita harus pulang ke rumah masing-masing? Karena cuaca cerah dan panas memang nyaman bila kita berada di rumah atau di lingkungan yang banyak pohon berdaun hijau. Akan lebih sejuk. Kalau kita siang hari ada di luar rumah, pasti sinar matahari panasnya akan menyengat kulit kita. Hawa panas pun dapat kita rasakan ketika kita berada di tengah kota yang tidak ada pohonnya. Tentunya akan terasa sangat panas. Itu sangat bertolak belakang ketika kita berada di rumah yang banyak pohonnya. Anak-anak, ketika matahari terbit pada pagi hari itu, cahayanya mengandung vitamin D dan berguna untuk kesehatan tulang loh. Jadi, kalau kalian bangun pagi, kalian berjemur, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kalian. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Sinar matahari pagi hari itu yang mengandung vitamin D sangat kita butuhkan. Sehingga tulang-tulang kita ini menjadi sehat. Tubuh kita ini menjadi lebih kuat. Pada siang hari, panas berangsur-angsur berkurang dan akhirnya tenggelam. Anak-anak, matahari terbit dan tenggelam itu semua karena kuasa Tuhan. Manusia tidak bisa mengaturnya. Manusia tidak bisa mengatakan, oh aku maunya matahari terbit pukul 9. Tidak bisa. Oh aku maunya matahari tenggelam pukul 2. Tidak bisa. Matahari terbit dan tenggelam itu semua karena kuasa Tuhan. Ketika matahari sudah tenggelam, tentunya bumi akan terlihat gelap karena tidak ada cahayanya. Maka pada malam hari, Tuhan menciptakan bulan dan bintang menjadi penerang di langit. Sungguh luar biasa bukan kuasa Allah? Nah, terbit dan terbenamnya matahari menjadi pemandangan yang indah setiap hari. Semua makhluk hidup menyukainya. Baik kita sebagai manusia, tumbuhan, hewan pun menyukainya. Menyukai kehadiran dari panas matahari. Terpujilah nama Tuhan. Anak-anak, kalian pernah nggak bermain petak umpet? Ketika kita menutup mata kita dan mata kita dibuka, kita mencari teman-teman kita yang sedang bersembunyi. Bingung bukan?
Nah, yuk sobat sekarang, kalian tutup mata kalian. Kalian tutup mata kalian dengan kedua telapak kalian. Apa yang terjadi saat kalian menutup mata? Tentunya semua terasa gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun yang masuk menyinari mata kita. Nah, hal itu pun terjadi ketika matahari tidak terbit. Coba bayangkan, bila esok hari matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa ya kira-kira yang terjadi? Tentu semua aktivitas terganggu. Semua terasa suram. Semua gelap. Seperti mendung. Mau beraktivitas pun seakan-akan semua mencekam. Sekarang, Bapak Ibu guru kalian ingin mendapatkan pendapat dari kalian. Ingin tahu pendapat kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di buku tulis agama. Tuliskan bagaimana seandainya matahari tidak terbit selama 1 hari penuh. Apa kira-kira yang terjadi? Menurut kalian apa yang terjadi? Coba ya kalian tuliskan di buku tulis agama Kristen kalian ya. Mungkin ada di antara kalian yang memiliki pendapat, saya tidak dapat bermain. Saya tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Nah, seandainya matahari tidak terbit, bisa jadi ya orang tuamu, orang tua kita tidak dapat bekerja. Bahkan para petani tidak dapat bertani karena mereka membutuhkan sinar matahari untuk menyinari padi-padi yang sedang mereka tanam. Tidak hanya para petani, tidak hanya orang tua, tidak hanya manusia, binatang pun juga pasti sedih karena mereka merasa gelap. Selain itu, tumbuhan juga sedih, mereka tidak dapat mengolah makanan mereka. Setiap hari, tumbuhan itu membutuhkan sinar matahari untuk mengolah makanan yang kita sebut dengan proses fotosintesis. Benar bukan? Apakah pendapat kalian sama dengan yang Ibu utarakan ini? Sungguh luar biasa ya karya Tuhan. Sekarang dapatkah kamu mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh sinar matahari kepadamu, tumbuhan dan hewan? Tahukah kalian bahwa panas matahari selalu menyinari bumi sepanjang masa? Nah, sekarang coba ungkapkan rasa syukur kalian. Tulis di buku catatan agama Kristen kalian. Apa yang membuat kamu bersyukur pada Tuhan atas terbitnya matahari setiap hari? Kalau sudah selesai difoto, tunjukkan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Nah, sekarang coba Bu Puji akan ajak kalian untuk menyimak sebuah lagu tentang kasih ibu yang diibaratkan seperti sang surya menyinari dunia sepanjang masa. Lagu ini ciptaan dari Ibu Sud. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi ya. Sang surya menyinari dunia sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak, matahari yang disebut sebagai sang surya diibaratkan sebagai kasih ibu. Kalian di rumah tentunya merasakan kasih ibu. Bagaimana? Kasih ibu tidak pernah berhenti, bukan?
Sekalipun kalian nakal, kalian tidak nurut, ibu tetap mengasihi kalian. Nah, kasih ibu itu diibaratkan seperti sang surya. Surya ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memberikan suryanya. Setiap hari, setiap pagi, matahari terbit menyinari dunia. Tidak pernah henti-hentinya. Setiap hari kita bisa merasakan panas sinar matahari. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Kalau ibu yang adalah manusia aja bisa mengasihi kita seperti sang surya, apalagi Tuhan yang menciptakan sang surya itu sendiri. Benar kan? Anak-anak, di saat pelajaran yang lalu kita sudah belajar Allah hadir waktu musim hujan. Saat ini pun di pelajaran 3 ini pun kita juga belajar Allah hadir dalam keadaan panas atau musim kemarau. Sinar matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan buah dan biji yang akan menjadi makanan manusia. Itu menandakan kehadiran Allah menyertai dan memberkati manusia. Panas matahari pun diperlukan oleh hewan untuk menghangatkan tubuh sehingga mereka dapat lebih aktif. Anak-anak, hewan dan tumbuhan disediakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita manusia. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya, Allah hadir dalam kehidupan kita, baik itu di musim hujan maupun di musim panas atau kemarau. Sudah selayaknya bukan? Kita mengungkapkan rasa syukur karena keindahan yang diberikan oleh Tuhan melalui sinar matahari kepada kita, hewan dan tumbuhan. Anak-anak, di seluruh Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita harus bersyukur karena semuanya ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Nah, sekarang coba kalian pilih manakah kegiatan yang menyenangkan dilakukan di musim kemarau. Kalian boleh memilih di antara 10 pilihan di bawah ini. Wisata di pantai, bermain layang-layang, minum minuman hangat, membaca di bawah pohon, memakai jaket atau mantel, memakai topi, menyiram tanaman, minum yang banyak, berlari-lari di lapangan, atau bermain perahu kertas. Silakan kalian pilih mana yang menurut kalian cocok dilakukan di musim kemarau dan menyenangkan jika dilakukan. Kalian kerjakan di buku tulis pelajaran agama kalian ya. Untuk kegiatan keterampilan kita pada pelajaran yang ketiga ini, kalian pilih salah satu ayat yang mendasari pelajaran 3 tentang musim kemarau dan panas matahari. Coba pilihlah salah satu ayat hafalan tentang panas matahari dan musim kemarau yang sudah kita baca bersama-sama. Ayo, yang Puji ingatkan kembali ayat-ayatnya ya. Kalian nanti pilih salah satu. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Yang kedua, kalian juga bisa pilih Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pilihan ayat yang ketiga dari Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Pilihan yang keempat, Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kalian pilih salah satu. Kalau sudah hafal, kalian video. Nah, kirimkan video ayat hafalan kalian ke guru kalian masing-masing. Oke? Baiklah, akan Ibu review ulang tugas kalian untuk minggu ini. Ada 3 tugas tertulis. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian jika dalam 1 hari penuh matahari tidak terbit? Nomor 2, apa yang membuat kamu bersyukur atas terbitnya matahari? Yang ketiga, pilih kegiatan mana yang paling menyenangkan dilakukan di musim kemarau. Pilihan ini bisa kalian pilih di
slide sebelumnya ya. Kemudian untuk tugas keterampilan, kalian kirim video menghafal ayat hafalan 1 ayat saja. Kalian pilih dari 4 ayat yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Oke? Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan pujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Kita pujikan dengan sukacita ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita pujikan sekali lagi ya. Kita pujikan dengan ceria seperti sinar matahari. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Puji Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk musim kemarau dan panas matahari yang Kau berikan kepada kami. Semua tercipta untuk kebaikan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Baiklah anak-anak, kelas 3, pelajaran kita hari ini telah usai. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.